Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratul Munawaroh, NIM 208190051. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi dalam kehidupannya. Menurut Piaget, pertumbuhan mental mengandung dua macam proses, yaitu perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu hereditas, pengalaman, transmisi sosial, dan ekolibrasi. Yang pertama yaitu hereditas. Hereditas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya. Lebih dari itu, hereditas akan mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-tahun mendatang. Inilah yang dikenal dengan faktor kematangan internal. Kematangan mempunyai peran penting dalam perkembangan kognitif. Akan tetapi, faktor ini saja tidak mampu menjelaskan segala sesuatu tentang perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman dengan hereditas fisik merupakan dasar perkembangan struktur kognitif. Dalam hal ini, sering kali disebut sebagai pengalaman fisik dan logika matematis. Kedua pengalaman ini secara psikologi berbeda. Pengalaman fisik melibatkan objek yang kemudian membuat abstraksi dari objek tersebut. Sedangkan pengalaman logika matematis merupakan pengalaman di mana diabstraksikan bukan dari objek, melainkan dari akibat tindakan terhadap objek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Gulam Yongki Winata, NIM 208190052, mata kuliah Psikologi Perkembangan dari kelas Studies IPSB semester 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Muna, yaitu tentang faktor perkembangan bayi manusia. Yang ketiga yaitu transmisi sosial, yang dimana semua bayi setelah lahir yaitu memiliki yang sangat berpengaruh pada pola pikir seorang bayi, yang dimana di saat bayi lahir, lalu di saat umur 3 bulan ke atas, bayi sudah mengetahui pola pikir kehidupan sehari-hari dengan cara penalaran, yang dimana semua bayi di Indonesia maupun luar negeri itu sangat tajam penalarannya, yang dimana yang salah satu contohnya yaitu cara berbicara, cara mendengarkan suara yang unik, lalu cara bagaimana bergerak, yang dimana yang awalnya belum bisa apa-apa bayi lalu dilatih oleh orang tua untuk berjalan, diajak berbicara, dilantungkan lagu-lagu, dan yang lain-lain. Yang dimana di saat ini banyak bayi yang sangat penalarannya dalam pola pikirnya itu sangat tajam. Yang dimana dari faktor tersebut juga sangat berpengaruh di kehidupan nyata, baik itu di kehidupannya selanjutnya, yaitu dimana seorang bayi juga sangat berpengaruh pola pikirnya saat diajak berbicara oleh orang tua, lalu pada usia anak umur 1 tahun sampai 4 tahun
diajak berbicara orang lain, baik itu di saudara, teman, dan guru. Lalu orang tua juga sangat berpengaruh di dalam faktor ini, terutama dalam membacakan buku cerita, membacakan cerita lucu-lucu, cerita yang unik, yang dimana itu sangat berpengaruh di dalam penalaran seorang bayi pada usia 1 tahun hingga 3 tahun. Yang keempat yaitu ekuilibrasi, yang dimana semua individu sangat berpengaruh dari 3 faktor. Yang dari 3 faktor tersebut, salah satunya yaitu faktor transmisi sosial, yang dimana semua faktor yang dialami semua bayi itu sangat tajam penalarannya. Mungkin semua kehidupan seorang bayi itu sangat berbeda-beda, baik sangat perkembangannya ada yang sangat cepat, lambat, bahkan sangat lambat juga ada. Itu tergantung di dalam perkembangan seorang bayi diasuh oleh orang tuanya sendiri. Lalu di dalam faktor ini juga sangat berpengaruh oleh anak generasi sekarang, terutama seorang bayi yang telah lahir pada tahun 2019, 2018, 2020, dan seterusnya yang akan datang. Yang dimana di era sekarang itu sangat tajam, terutama di dalam teknologi. Seorang anak di usia 1 tahun hingga 3 tahun sekarang sudah bisa mengetahui tentang namanya smartphone atau HP pintar. Yang awalnya dulu di era 2000-an, 2000 hingga 2010 itu belum ada HP internet, HP canggih seperti ini. Tapi di era sekarang, bayi juga penalarannya juga sangat tajam di era sekarang itu. Itu sangat juga berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari, lalu di lingkungannya, baik itu di dalam rumah dan di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap tugas perkembangan bayi manusia. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang kompleks, melibatkan berbagai unsur yang saling berpengaruh satu sama lain. Menurut Piaget, membagi perkembangan kognisi anak-anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu sensorimotor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal. Adapun maksud dari masing-masing itu seperti nomor 1, tahap sensorimotor, yaitu pada saat lahir hingga 2 tahun. Pencapaiannya utamanya yaitu membentuk konsep keajekan objek dan kemajuan bertahap. Tahap praoperasi yaitu pada sekitar umur 2 hingga 7 tahun. Pencapaian utamanya yaitu perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat eksentris dan terpusat. Ketika operasi konkret yaitu usia sekitar 7-11 tahun dengan pencapaian utamanya perbaikan kemampuan berpikir logis. Yang meliputi adalah pemecahan masalah kurang dibatasi oleh instrumen pemikiran abstrak tidak mungkin. Yang keempat, operasi formal yaitu pada sekitar 11 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masdar Afan Mujadi. Di sini saya menjelaskan yang pertama tentang kaitannya faktor perkembangan bayi dan tugas-tugas perkembangan bayi dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu natur dan nurtur. Isu nurtur melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan sangat dipengaruhi oleh natur dan nurtur. Nurtur merujuk kepada warisan biologis suatu organisme. Nurtur merujuk pada pengalaman lingkungannya. Hampir tidak ada orang pada saat ini yang berargumentasi bahwa perkembangan bisa dijelaskan oleh natur ataupun nurtur saja.
Menurut Panganutur, sebagaimana bunga matahari tumbuh dengan cara yang teratur kecuali dikalahkan oleh lingkungan yang tidak bersahabat, begitu pula manusia. Yang kedua, kontinuitas dan diskontinuitas. Pada isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap atau tingkatan yang berbeda. Yang ketiga, pengalaman awal dan lanjutan. Isu ini berfokus pada sejauh mana pengalaman awal atau pengalaman lanjutan menjadi faktor utama penentu perkembangan anak. Bagi mereka, menekankan pengalaman awal kehidupan adalah jejak yang tak terputus, di mana kualitas biopsikologis pada ditelusuri asal-usulnya. Yang keempat, mengevaluasi isu perkembangan. Itu juga sangat perlu, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja perkembangan bayi. Selanjutnya, saya membahas tentang beberapa tugas perkembangan yang muncul dan harus dikuasai oleh anak pada saat ini. Yang pertama, belajar berjalan. Pada usia sekitar 1 tahun, anak-anak perlu diajarkan untuk berjalan, karena telah otot-otot dan tulang-tulangnya sudah cukup kuat untuk berjalan. Yang kedua, belajar mengambil makanan. Makanan merupakan kebutuhan biologis utama pada manusia. Dengan diawali oleh kemampuan mengambil dan memakan sendiri makanan yang dibutuhkan, bayi memulai usaha memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. Belajar berbicara. Berbicara merupakan alat berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui tugas ini, anak mempelajari bunyi-bunyi yang mengandung arti dan berusaha mengkomunikasikannya dengan orang-orang terdekat mereka. Melalui penguasaan dan akan tugas ini, anak akan berkembang pula kecakapan sosial dan intelektualnya. Belajar mengontrol cara-cara buang air. Pengontrolan cara buang air bukan hanya berfungsi untuk menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi indikator utama kemampuan berdiri sendiri, pengendalian diri, dan sopan santun anak yang sudah menguasai cara-cara buang air dengan baik. Yang kelima, belajar mengetahui jenis kelamin. Itu juga digunakan untuk dalam masyarakat agar tidak kebingungan membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan juga untuk memperlancar proses adaptasi seorang anak. Yang keenam, menguasai stabilitas jasmaniah. Pada masa bayi, kondisi fisiknya sangat stabil dan peka, mudah sekali berubah dan kena pengaruh dari luar. Pada akhir masa kanak-kanak, ia harus memiliki jasmani yang stabil dan kuat seimbang agar mampu melakukan tuntutan-tuntutan perkembangan selanjutnya. Yang ketujuh, memiliki konsep sosial dan fisik walaupun masih sederhana. Anak memiliki lingkungan untuk hidup, yaitu fisik dan sosial. Agar dapat hidup secara wajar, menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan, anak dituntut memiliki konsep sosial dan visi yang sesuai dengan kemampuannya. Anak harus mengetahui apa itu binatang, manusia, dan lain sebagainya. Belajar hubungan sosial yang baik dengan orang tua serta orang-orang terdekat lainnya. Selanjutnya, belajar membedakan mana yang baik serta pengembangan hati nurani. Itu sangat berguna untuk pergaulan di dalam masyarakat agar si anak dapat menempatkan dirinya dengan baik di mana ia harus bertempat. Sekian dari saya.